Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Pagi Bu. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kita bisa hadir di sini sehat ya Bapak Ibu ya. Alhamdulillah Yang sehat. terhormat juga kita sama-sama hormati Bapak Kepala Sekolah, Bapak narasumber kita Pak Tri, Pak Wakil, dan para guru hebat semuanya. Saya mengucapkan terima kasih atas undangan ini untuk meningkatkan bagaimana Bapak Ibu guru nantinya bisa lebih baik lagi kepada siswa kita, mentransformasikan pendidikan yang bagaimana inovatif, kreatif, bagaimana menindaklanjuti layanan dari layanan yang berkarakter. Bagaimana sih kita meningkatkan dari kualitas kita dari hasil rapor pendidikan Bapak Ibu. Apa yang Bapak Ibu ketahui dengan rapor sekolah kita tentang karakter atau literasi atau numerasi? Apakah tinggi atau rendah atau sedang? Disconnected. Pasti ada yang naik, ada yang turun, ada yang tetap. Kira-kira sebulan yang lalu kamu sudah Zoom dengan tim bagaimana sekolah kita ini untuk kita tingkatkan kualitas pembelajarannya, ya pasti dari refleksi hasil rapor pendidikan. Sudah dipaparkan Bapak Kepala Sekolah, perlu kita tingkatkan kualitas pembelajaran. Nah, dalam hal ini satu hal yaitu tentang bagaimana kita menata layani siswa lagi lebih baik, menata layani lagi teman-teman kita lebih baik. Mungkin kita selama ini menganggap diri kita lebih baik, tapi mari kita refleksi ke belakang dulu. Apakah kita sudah baik kepada teman kita atau sesama kita? Mungkin saya pribadi juga belum baik. Untuk saat ini mumpung hadir di sini, saya mohon maaf Bapak Ibu kalau ada tata layanan saya selaku pengawas sekolah kurang baik. Tahun lalu juga saya sampaikan di mau akhir tahun ya, jika ada Bapak Ibu ingin memberi masukan, ada pendapat silahkan pada waktu itu. Tidak ada yang memberikan masukan atau berharap apa. Nah, nanti di akhir sesi Ibu akan meminta juga apa yang Bapak Ibu minta dari saya untuk bisa kita ke depannya lebih baik, supaya nanti tidak ada di belakang bagaimana saya ini mau naik pangkat ini atau jam saya atau ini. Mari kita terbuka untuk saling berbagi ya Bapak Ibu ya. Nah, ini videonya ini belum. Jadi ini kebetulan guru penggerak pengajar praktek juga dia. Dari speaker apa? Kalau yang saya tangkap, walaupun sebenarnya di awal itu kurang jelas ya Bu, cuman saya tangkap anak-anak itu dapat metode baru, cumana membuat musik dengan yang selama ini belum pernah mereka coba. Itu yang saya tangkap terakhir, kesimpulannya seperti itu. Dan mereka kayaknya ya, dia merasa happy itu aja, karena menemukan hal-hal baru. Oh, keren. Kita kasih aplaus dulu Bapak Ibu. Betul. Dari segi apa ya, menemukan lagu. Kalau di pembelajarannya yang pertama
tadi gimana coba Ibu? Ada, buka kelihatannya Ibu. Ibu. Bu, dari pandangan sebagai pendidik atau guru dari video tersebut bahwa terjadinya transformasi atau perubahan metode mengajar menggunakan media konvensional yang hanya ceramah saja, mempraktekkan di depan dengan siswa mempraktekkan secara mandiri atau dikenal dengan praktik baik pembelajaran. Sehingga di sana pembelajaran berbasis proyek tersebut membuat siswa terlibat aktif atau student learning center atau pembelajaran yang berpusat kepada peserta itu sendiri. Keren, kita kasih aplaus. Bagus semuanya. Anak-anak diberikan beri pendapat seperti saya tadi meminta pendapat. Dikasih aplaus semua, baru kerja kelompok, lalu mereka kemudian memaparkan lagi. Lalu karena stres sudah dapat puncaknya, baru juga ice breaking. Saya ambil ice breaking itu terakhir. Sebenarnya banyak model untuk kita membuat lagu ya Pak Tri ya, banyak sekali. Dari AI bisa, dari Gamma bisa, Gemini, tapi saya ambil itu solo.com, bebas ya dari Pro, nggak usah di-download semuanya, hanya mengetik. Dari bagaimana, dari pelajaran dia masing-masing, dari yang disukainya pada saat itu tentang mulok Bapak itu. Sebenarnya Bapak itu guru seni, jadi bagus juga seni dengan mulok itu digabung. Jadi banyak hasil-hasil anak tadi. Bukti terakhir kan ada karya link. Artinya ketika memberikan pencapaian pembelajaran pada anak-anak di kelas, kita harus pengen tahu hasil pembelajaran kita itu berapa persen terlaksana di kelas, maupun kepada teman. Muliakan teman kita, mau yang kaya, miskin, ganteng, cantik, kurang cantik, semua kita muliakan. Bagaimana kita memuliakan orang dengan baik? Nanti kita pun akan dibegitukan orang. Karena hidup ini akan berbalik juga kepada kita, ya kan Bapak Ibu. Nah, ingat visinya Bapak Ibu ya. Ingat visi sekolah kita. Coba kasih satu aja, siapa yang tahu? Ada yang tahu? Nah, berarti kalau belum tahu refleksi lagi Bapak Ibu. Ini gunanya pelatihan Kombel yang diadakan. Terima kasih Bu Ketua Kombel, mana? Nah, bagus. Kombel kita ini harus terus. Kalau boleh ke depannya siswa kita jangan libur sekolah, tapi diatasi oleh TU, dimanfaatkan TU banyak untuk menjaga, untuk sebagai piket, kasih tugas, tidak boleh keluar kelas dan kita belajar di sini. Pembelajaran ini memang menyegarkan kita, tapi membuat sakit mata, membuat sakit ini. Tapi kalau nggak dibuat itu, pembelajaran kita gitu-gitu aja di dalam kelas. Saya sudah membuktikan, Bapak Ibu pernah bertanya, gimana sih pengawas memberikan praktik baik? Udah tadi kan, saya sudah mengikuti Jambore, walaupun saya tidak tujuh. Nah Bapak Ibu sudah mengikuti, mari tahun 2026, coba ikuti. Di grup sering saya berikan ya punya perlombaan-perlombaan. Tolong di-share juga kepada kawan-kawan kita guru. Paling indah sekali kalau ada nanti sekolah binaan Bu Evi ada yang dapat nominasi dalam hal seragam, dalam hal yang lain-lain. Kenapa dia bisa? Karena dia tahu visi. Kenapa belum bisa? Belum memahami kualitas visi itu. Dia pasti, aku dibayar negara, udah aku rumah tangga udah aman. Jangan puas sampai di situ. Kerja keras Bapak Ibu tidak akan mengkhianati hasil. Orang menutup pintu kita akan bisa masuk cari jalan. Seperti kita naik motor. Mobil kalah. Tadi pagi tuh Pak Zubri itu saya tahu itu mobilnya, tapi saya belok, saya lewati Bapak. Tapi perkembangan pembelajaran di kelas itu, bagaimana Bapak Ibu kreatif? Banyak saya lihat kadang diam-diam saya cepat datang ke suatu sekolah, nggak diketahui. Saya melihat mengajar, dia mengajar duduk aja. Ya anak-anak, tujuan pembelajaran kita hari ini, duduk aja. Oke lah kalau memang dia kurang enak badan, sampaikan ke anak-anak.
kondisi Bapak Ibu, supaya anak-anak tahu perkembangan Bapak Ibu dan Ibu juga tahu perkembangan anak. Ibu kurang enak badan ya, boleh duduk, boleh Bu, baru duduk. Nah, duduk Bapak Ibu sampaikan. Sama dengan Pak Jogi tadi, setiap mau mengajar dia sampaikan dulu tata aturan kesepakatan kita dengan baik. Baru sampaikan judul hari itu. Ada Bapak Ibu selalu mengatakan demikian, baru menyampaikan tujuan pembelajaran, baru menyampaikan strategi pembelajaran saat itu, lalu menyampaikan metode pembelajarannya. Itu wajib Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu struktur dari kelas 1 ke kelas berikutnya juga, jadi terstruktur, bagus hasilnya. Nanti kita kerjakan ini, duduk lagi. Lakukan selalu asesmen, seperti Bapak Jody tadi dibuat juga asesmen. Tujuannya dia bisa mampu melihat apa sih tantangannya. Masa sekolah kita terus baik, mau amat baik Bapak Ibu? Mau kan? Kalau kepala sekolahnya nanti amat baik, berapa persen gurunya ya? 45% lah. Amat baik juga Pak. Ini kan sudah 60% sudah mencapai perkembangan pengelolaan kinerja Bapak Kepala Sekolah, udah bagus. Sudah. Kalau bisa nanti lebih bagus lagi, ya. Oke, slide berikutnya. Nah, ada yang nggak saya buat tuh satu pilar lagi. Kira-kira apa lagi pilarnya Bapak Ibu? Bukit nasional, demokrasi, gotong royong. Apa lagi? Kebersamaan. Ada bukit nasional, demokrasi, gotong royong. Gotong royong, kolaborasi. Apa lagi satu lagi pilar utama penguatan karakter? Mandiri, boleh. Kreatif. Termasuk di mana itu kreatif? Di integritas. Bisa ya, perbuatan kan jadi mandiri lah kita tambah dulu. Oke, keren. Kita kasih dulu aplaus. Siapa tadi yang bisa jawab itu ya? Nah, berarti konsentrasi bagus. Lanjut, itu pilar diingat Bapak Ibu ya. Strategi layanan inklusif kepada anak-anak kita itu paling penting. Jangan mentang-mentang di sana dia udah begini, udah kelas 3, aduh gimana caranya? Dan menurut kita jangan mengubah bagaimana anak ini nanti 10 tahun akan datang bisa berhasil dengan tamatan dari sekolah kita ini yang reguler. Gitu. Dan saya yakin anak kelas 12 kita lulus semua ya Pak. Mantap, kasih aplaus dulu. Terima kasih ya Bapak Ibu yang mengajar di kelas 12. Anak-anak kita sudah lulus semua dibuat ya Bapak Ibu. Dan saya mohon maaf waktu pelepasan itu saya tidak hadir, ada kegiatan. Bapak yang pakai kacamata. Bagaimana Bapak menyelesaikan integrasi karakter dan pembelajaran atau nilai untuk anak itu selama ini? Nilainya pertama tentu melalui pembelajaran. Ya itu kok motif Pak. Ya terus. Pembelajaran lalu diadakan ujian atau tes secara lisan maupun secara tulisan. Jadi nanti kita akan mendapatkan hasilnya bagaimana, apakah itu nilainya itu sesuai dengan kita harapkan atau tidak. Sesuai yang kita harapkan. Baik, terima kasih Pak. Penilaian Bapak itu tidakkah dengan sesuai dengan tujuan pembelajaran Bapak pada saat itu tercapai apa tidak? Contoh, misalnya Bapak memiliki tujuan pembelajaran 3. Anak tersebut si X tercapai yang 3 itu, mampu dia menjawab dengan penilaiannya. Kira-kira berapa Bapak beri dia nilai? Kalau memang tercapai semuanya Bu, tentu nilainya 100 Bu. Ah mantap. Kasih aplaus dulu Bapak Ibu. Iya, kok kurang kuat ya? Nah, memang harus begitu Bapak Ibu. Itu masih yang pertemuan pertama 100. Jadi kalau pertemuan ketiga nanti dia hanya dapat 1 tujuan pembelajarannya. Kemudian di akhir nanti dia 100 semua. Nah, kemudian dia nakal Pak. Kira-kira berapa lah Bapak berikan dia penilaiannya nanti?
Nah, kalau itu tentu kita lihat apa sebenarnya yang menjadi nakal. Kalau memang bisa kita selesaikan, tentu kita panggil dia. Bagaimana solusi yang terbaik untuk dia supaya dia tetap bersikap sopan dan tidak merugikan dirinya maupun orang lain. Setelah itu tentu akan tahu di mana kesalahan yang dia lakukan. Kalau sudah kita tahu kesalahannya, tentu kita berikan solusi yang terbaik supaya dia bisa. Keren. Jadi Pak, pemilihan Bapak ada kelas 12 kemarin 10. Sampai semester ini kira-kira berapa nilai tertinggi siswa Bapak? Nilai tertinggi untuk kelas 10 waktu itu 96. Kalau saya tidak 96. 96. Ada berapa orang Pak? 3 orang. 3 orang? Ya. Oh, sudah bagus. Kita kasih aplaus. Yeah. Ada lagi gambaran yang rendah Bapak Ibu nilai anak kita? Yang di bawah standar. Yang di bawah standar? Nah, kalau ada di bawah standar, berarti kita sebagai guru belum melakukan penata layanan terintegrasi yang lebih baik di dalam kelas. Maka hati-hati untuk melaksanakan tujuan pembelajaran. Kuasai tujuan pembelajaran 3 atau 2 atau 1, berarti kalau berkualitas dia nilainya harus bagus semua, 100 ya knowledge-nya. Nah, kalau ada Apa itu? tambah 1 mungkin mencapai, padahal harapannya kan 100, berarti kita masih 90. Keterlibatan orang tua berapa persen kita Pak? Keterlibatan orang tua berapa persen? 85%. 85% tercapai siswa, berarti ke implementasi kita baru 85 ya. Nah, kedisiplinan berapa persen kita Pak? Taksiran saya 95. Kedisiplinan ya kisaran itu bisa lah. Saran itu, Ya. berarti saya yang implementasi, harapan saya nanti 100% kita Pak ya, berarti bagus nilai nanti itu kenaikan kelas ini. Berjuang ya Bapak Ibu guru ya, tata layanan ini tadi. Lanjut. Nah, fokus pengembangan karakter kita itu tetap moral. Bagaimana moral itu berikan setiap pembelajaran kepada anak. Beda sini, tolong. Ya. Baru praktek kebaikan anak-anak itu tetap kita nilai. Ya. Moral knowing, moral feeling, moral action, itu berarti hal kebiasaannya. Kadang-kadang dia di sekolah bahasa dia dibuatnya, tapi kalau dalam kelas kalau boleh bahasa Indonesia Bapak Ibu, yang untuk membangun karakter yang bermartabat. Kita jadikan ini motivasi ya Bapak Ibu ya, penyegaran di dalam kelas. Mengajar kita nggak biasa-biasa lagi, harus selalu baik. Kalau kendala Bapak Ibu kurang enak, sampaikan ke anak. Ibu kurang enak pada hari ini ya Nak ya, boleh duduk? Boleh Bu? Tanya anak itu. Supaya dia mempersilahkan kita, jadi tidak ada yang salah. Jika sewaktu-waktu datang pengawas atau datang inspektorat melihat keadaannya kenapa itu, berarti dia diizinkan. Apa? Berarti benar dia di dalam kelas itu 95%. Jadi Bapak Ibu guru kelolalah kelas dengan baik. Tanya semua mahasiswa, suruh semua siswa yang mengelolanya. Kita sebagai memfasilitasi. Lanjut. Nah, kira-kira ada nggak pertanyaan dan saran Bapak Ibu? Dari mulai visi, tantangan, pilar, implementasi, strategi. Tanya sama Ibu pengawas, kebetulan hari ini hadir. Semoga kita tetap jadi mitra sampai Ibu pensiun 4,5 tahun lagi. Ada yang mau ditanyakan? Ada? Dari roadmap tadi, dari visi. Nah, kalau nggak tahu visinya, makanya dibuat Bu visi itu di mana
masukkan di dalam RPP kita atau modul ajar supaya tata layanan Bapak Ibu tidak lambat setiap mengajar di kelas. Kadang-kadang kalau pusing Bapak Ibu guru mengajar, apa yang diajar di kelas? Tapi tak apalah kalau dia kurang nyaman, ya tetap di kelas, tidak boleh keluar. Kalaupun Bapak Ibu guru pengen keluar, gimana sih caranya meninggalkan kelas coba? Kalau Bapak Ibu mau ke ruang guru misalnya, kira-kira apa yang Ibu lakukan? Padahal kita tidak boleh meninggalkan kelas, kira-kira Ibu apa? TU. TU, Ibu TU, Enggak. guru, Ibu, coba. Pertanyaannya apa, Bu? Iya. Bagaimana kalau Ibu mau meninggalkan kelas? Padahal kita kan nggak boleh meninggalkan kelas. Ibu ada anulah, misalnya ada keperluan. Misalnya 1 jam di ruang guru atau apa yang Ibu lakukan di kelas? Kalau saya pribadi, saya tidak langsung meninggalkan kelas. Yang pertama saya masuk dulu, pastikan Bu. Setelah itu, kalau seandainya pelajaran pada saat itu belum selesai, jadi saya berikan dulu materi berupa catatan. Kalau seandainya materi pada pertemuan berikutnya sudah sampai, itu yang saya berikan adalah tugas berupa penugasan seperti itu Bu. Kita jawab ya. Oke, terima kasih. Kira-kira Ibu nggak memberikan kesepakatan kepada kelas itu atau kepada ketua? Iya, Mungkin itu yang lupa ya. Ya, Bapak Ibu, ketika memberikan tugas kepada siswa, pastikan kesepakatan setengah jam atau 1 jam kepada anak. Buat jamnya, ini kita buat, di papan itu buat. Dan Ibu pun menepati janji. Nanti setelah itu cepat masuk kembali. Baru buat catatan siapa yang ribut, baru siapa yang tertib, apresiasi habis itu Bu ya. Kalau Ibu waktu guru seperti itu saya lakukan. Jadi ada satu siswa, saya sebutlah namanya ya, Ansor. Setiap saya mengajar, pas sudah berdiri di depan, langsung dia berdiri angkat tangan. Izin bertanya Bu, dia bertanya, kenapa Ibu setiap mengajar semua kelas selalu Ibu berdiri, Ibu katakan judul materinya hari ini, baru tujuan pembelajarannya, strateginya ini. Kenapa Bu? Kok guru-guru lain tidak ada? Sampai dipaparkannya seperti itu. Lalu saya katakan, selain saya jadi guru penggerak, saat ini saya menggerakkan supaya tergerak dan terus tergerak. Nah, memang harus seperti itu. Supaya kamu ingat mempersiapkan dirimu. Kamu di mana, kinestetik kamu di mana, nah kemampuan kamu yang lain di mana, sehingga terarah. Karena saya lebih suka pembelajaran metode strateginya berdiferensiasi. Itu yang saya kuasai ketika guru bergerak. Jadi saya membuat asesmen awal secara materi dari hasil jawaban. Kita cari yang satu pertanyaan. Kalau dia jawab 4, dia amat baik kelompoknya. Dan jawabnya kita kumpul semua. Amat baik, baru kita buat kelompok. Ayo atur meja, Pak. Sama seperti Bapak, Ibu membuat kami di sini. Ini. Jadi untuk mensiasati ini kira apa yang bisa kami siasati, karena kami juga melakukan keberangkatan namanya, artinya mengamankan berapa apa yang disalahgunakan. Sementara kita perlu untuk keluar belajar. Jadi barangkali itu pertanyaannya kira apa yang perlu kami lakukan dalam hal ini supaya disrupsi pendidikan ini bisa diangkat dan bisa membawa perubahan yang lebih. Terima kasih ya Pak ya. Krisis disrupsi nilai ini Bapak Ibu, kita sendiri yang bisa mengatasinya bersama-sama, sendiri-sendiri tidak bisa. Tata layanan juga tetap selalu dikasih informasi. Kalau boleh ada seperti namanya kayak ini kan kayak berservis kecil ya. Gunakanlah digital dengan sehat. Gunakanlah konten-konten yang baik. Itu sangat sederhana ya Pak. Yang berikutnya Bapak Ibu bisa mungkin ketua kelas atau wali kelas atau Pak Kurikulum membagi jadwal.